Jumpa kembali dalam Dance Scientist. Kebetulan pada saat ini kita akan belajar tentang notasi Laban. Kebetulan dalam mata kuliah notasi Laban. Baik, yang pertama-tama kita berpikir apa sih itu notasi Laban, karena notasi Laban ini memang sangat asing di telinga kita, gitu ya. Kita dari SD, SMP, SMA bahkan tidak mengenal biasanya tentang notasi Laban. Baik, karena ini adalah mahasiswa-mahasiswa jurusan pendidikan tari, oleh sebab itu penting sekali untuk mengetahui tentang notasi Laban. Apa sih notasi Laban itu? Notasi Laban merupakan sebuah sistem pencatatan tari yang sudah terstandarisasi guna mencatat dan menganalisis beragam bentuk gerak manusia. Siapa penemunya? Penemunya adalah seorang berkebangsaan Hongaria yang merupakan tokoh penting dalam dunia tari modern di Eropa. Namanya Rudolf von Laban. Rudolf von Laban lahir di Bratislava, Slovakia pada tanggal 15 Desember 1879 dan ia sekarang sudah meninggal pada tanggal 1 Juli 1958 di Weybridge, Britania Raya. Baik, sekarang bagaimana sejarah notasi Laban? Oke, notasi Laban adalah sistem menganalisis dan merakam gerakan manusia. Seperti yang telah tadi saya katakan, Rudolf von Laban membuat atau menerbitkan sebuah notasi ini pertama kalinya pada tahun 1928. Ingat ya, tahun 1928, artinya ini masih Perang Dunia II, gitu ya. Sebagai namanya itu kinetografi, dalam edisi pertama yang disebut dengan scriptans. Kemudian beberapa orang melanjutkannya dan mengembangkannya, termasuk di Amerika Ann Hutchinson Guest dengan notasi yang terkenal, namanya adalah Laban Notation. Perlukah notasi tari? Meskipun perkembangan sejarah notasi tari telah dapat mulai dirintis sejak abad ke-15 dengan adanya dua buah manuskrip tari yang disimpan di Municipal Archives di Cervera, Spanyol, tetapi sampai sekarang usaha untuk mendapatkan notasi tari yang paling memenuhi persyaratan masih terus berlangsung, dan sekarang sudah diciptakan juga notasi tari dalam bentuk digital. Ada sementara ahli yang mengatakan bahwa hanya dengan film atau videotape atau video dapat didokumentir secara sempurna. Dan dalam perkembangan mutakhir ada pula pendapat dan percobaan bahwa komputer yang merupakan salah satu puncak perkembangan teknologi modern dapat berfungsi pula sebagai alat pencatatan tari yang konon bisa lebih sempurna dari Laban Notation yang sudah terkenal ini. Tetapi kenyataannya selalu membuktikan bahwa jika dikaji secara cermat, memang tidak ada satupun dari sistem notasi tari yang sempurna tanpa cacat. Jika dibuat terlalu sederhana, akibatnya tak mampu mencatat gerak yang detail. Jika dibuat terlalu pelik atau complicated, meskipun dikatakan dapat mencatat semua gerak, cara pencatatannya dan pembacaannya kembali terlalu sukar dan memakan banyak waktu. Dalam sejarah kita telah membuktikan bahwa sistem-sistem yang telah pernah dicipta dan didirikan oleh para ahli, dengan beberapa perkecualian, tidak ada yang dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dan dipakai oleh banyak orang. Hanya ada dua sistem pencatatan saja yang telah mengalami perkembangan pemakaian cukup lama, yaitu yang diciptakan oleh Rudolf von Laban dan disebarluaskan sejak tahun 1928 ketika bukunya yang berjudul Kinetografi Laban atau Laban Notation
yang diterbitkan dan dicipta oleh suami istri Rudolf dan John Bernays yang disebut dengan Bernays Notation yang mulai tersebar luas sejak tahun 1956. Ini adalah salah satu bentuk dari notasi Bernays atau Bernays Notation. Tetapi yang kita bicarakan adalah bukan Bernays Notation, tetapi notasi Laban atau Laban Notation yang diciptakan oleh Rudolf von Laban. Notasi ini dimungkinkan untuk merekam jenis gerak manusia, tapi tidak terkait dengan gaya tarian tertentu, seperti notasi Bernays atau Bernays Notation yang berdasarkan kepada tari baret klasik di Inggris. Ini adalah bentuk notasi Laban secara manual dan digital. Yang kiri adalah manual dan yang kanan adalah secara digital. Penting sekali aturan membaca notasi Laban. Simbol-simbol yang merupakan menunjukkan arah dan level dari bagian dan yang digerakkan. Pencatatan gerak dititik beratkan pada arah atau tujuan dari gerak, misalnya maju, mundur, serong. Tubuh manusia dibagi dua bagian, kiri dan kanan. Pencatatan notasi Laban dibaca dari arah hadap penari. Notasi Laban dibaca dari bawah ke atas. Dasar-dasar notasi Laban. 1. Yang disebut dengan staff, terdiri dari 3 garis dalam berjalan atau dibaca secara vertikal. Skor dibaca dari bawah ke atas halaman, bukan dari kiri ke kanan seperti dalam notasi musik. Keuntungannya adalah apapun yang terjadi di sisi kiri dapat ditulis di sisi kiri staff, dan apapun yang terjadi di sisi kanan tubuh dapat ditulis di sisi kanan staff. Perhatikan gambar di kanan ini. L adalah left side atau sebelah kiri tubuh. C adalah center. R adalah right side atau sebelah kanan tubuh. 1 adalah support column atau penyangga tubuh. Yang nomor 2 adalah leg gesture atau kaki. 3 body atau tubuh, 4 arms atau lengan, dan 5 head atau kepala. Perhatikan baik-baik, ini tidak boleh berubah. Ini adalah bentuk penulisan yang lebih lengkap dari staff. Tetap saja ditulisnya seperti ini. Yang pertama harus ada penyangga, kemudian kaki, tubuh, lengan, tangan, dan kepala. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari staff. A adalah garis untuk memulai hitungan, B adalah garis beat, C adalah garis atau ukuran, D adalah garis penutup hitungan, E adalah ketukan atau ukuran, dan F adalah beat yang digunakan untuk membaca hitungan. Yang kedua adalah simbol. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ada simbol maju, simbol serong, simbol ke samping, simbol ke belakang, dan simbol serong belakang. Dan yang ketiga adalah level. Levelnya itu adalah tinggi, menengah, dan level bawah. Selanjutnya, yang keempat adalah hitungan atau irama. Pada dasarnya, teknik hitungan atau irama hampir sama dengan hitungan pada not balok pada garis paranada. Tetapi dalam konteks notasi Laban ini, hitungan digambarkan dengan cara menggambarkan lebih pendek dan lebih panjang. Semakin panjang dari gambar tersebut, maka gerak tersebut akan semakin lama dan sebaliknya. Demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu notasi Laban, sejarahnya, kemudian dasar-dasar notasi Laban. Demikian, kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya.